Oke, selamat pagi. Eh, jadi hari ini kuliah pertemuan kedua saya adakan secara online melalui recording di YouTube karena saya tidak ada di Surabaya. Oke, jadi mungkin minggu lalu kita sudah ngomong tentang eh, perkembangan komputer network yang ada saat ini. Ya, jadi kita akan masuk lebih dalam lagi hari ini ke tentang protokol dan model. Oke, jadi kita bisa lihat di sini eh, kalau di materialnya Cisco ini adalah materi pertemuan ketiga gitu. Yang modul 2 saya skip dulu. Jadi saya jalankan yang ini dulu. Oke. Nah, jadi apa yang mendasari protokol dan model ini gitu ya. Nah, jadi untuk berkomunikasi kita butuh aturan yang sesuai gitu ya. Jadi bagaimana manusia itu kalau kita ngomong satu sama lain kita bisa memahami maksudnya apa. Ya, karena kita berbicara dengan aturan yang sudah ditanamkan sejak kita belajar berkomunikasi. Aturannya sama gitu ya. Jadi kalau kita ngomong eh, berkomunikasi ada yang namanya subjek, ada yang namanya predikat, ada yang namanya objek. Seperti itu. Jadi eh, strukturnya akan selalu sama. Ya, jadi kalau Anda ngomong dengan struktur Anda sendiri, mungkin eh, apa yang Anda sampaikan itu tidak akan dipahami oleh orang yang lainnya. Seperti itu. Ya. Jadi komponennya ada tiga untuk komunikasi. Ya, jadi pasti akan ada yang namanya asal, source, pengirim, ada yang namanya receiver atau penerima, juga ada media perantaranya. Mungkin kemarin minggu lalu kita sudah singgung sedikit tentang media, gitu ya. Jadi kalau misalkan cuma ada source tanpa ada destination, apakah komunikasi itu bisa terjadi? Mau ngomong sama siapa nggak jelas. Seperti itu. Ya. Jadi anggaplah seperti ini, gitu ya. Jadi pesan itu kalau kita orang ngomong ya harus orang dua ngomong satu sama lain. Kalau ngomong sendiri kita nanti dianggap nggak waras seperti itu. Ya. Begitu juga dengan komunikasi di jaringan. Ya, ada pengirim, ada penerima juga. Ya. Dan semua komunikasi itu diatur oleh protokol. Ya, rule-nya adalah protokol ini. Ya. Dan aturannya itu akan berbeda-beda di setiap protokol. Jadi protokol itu ada banyak. Ya. Jadi setiap protokol aturannya berbeda-beda. Ya. Nah, anggaplah seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda dihadapkan pada sebuah teks seperti ini, mungkin Anda akan kebingungan gitu ya. Ini maksudnya apa gitu ya? Human communication between governed rules it is very difficult, nggak ada spasinya to understand. Ya, seperti ini. Strukturnya tidak jelas. Ya. Jadi yang pertama ini tidak jelas. Nah, ketika strukturnya kita sudah rapikan dengan bahasa yang kita pahami, maka kita akan memahami aturan maksudnya itu seperti apa. Seperti itu. Ya. Nah, protokol sendiri itu juga eh, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini, ya. Di mana setiap protokol itu harus bisa mengidentifikasi siapa pengirimnya, siapa penerimanya, ya. Kemudian bahasa yang eh, common, ya, dengan grammar yang common juga, gitu ya. Kemudian bisa mengatur kecepatan dan timing pengirimannya. Ya, kemudian ada beberapa protokol yang membutuhkan konfirmasi atau acknowledgement dalam pengirimannya. Ya, supaya dia tahu apakah paket ini sampai ke tujuan atau enggak. Seperti itu. Ya. Kemudian requirement berikutnya adalah eh, protokol-protokol ini terkadang butuh melakukan encoding. Ya, encoding itu seperti apa sih? Bayangkan seperti ini. Eh, kalau kita mengirimkan angka, kita mengirimkan gambar, itu jelas sih. Ya, jadi kalau angka mungkin kita tinggal ubah jadi kode biner saja, Pak. Gampang. Ya. Bagaimana dengan abjad alfabet? Ya, alfabet itu bagaimana kita ngirimkannya dalam bentuk biner? Susah.
gitu ya. Oh, ada yang namanya kode ASCII. Seperti itu, ya. Jadi dipetakan menjadi kode ASCII kemudian dijadikan binary. Nah, bagaimana dengan gambar, bagaimana dengan suara gitu ya. Nanti mungkin kita akan ngomong minggu depan ketika kita tatap muka, ya. Kemudian mendukung formatting dan enkapsulasi, ya. Jadi ada formatnya seperti apa, template pengirim penerima, kemudian isinya maksimal berapa, itu ada format khusus gitu ya setiap protokol. Kemudian encapsulation artinya pembungkusan data ini. Jadi data ini tidak langsung dikirimkan, tetapi harus dibungkus terlebih dahulu, ya. Message size, message timing, dan delivery option, ya. Ini contohnya untuk encoding gitu ya. Jadi misalkan kita mau ngirim gambar nih, nah gimana caranya? Nah gambar ini harus dibungkus dulu supaya kita bisa lewatin ke media yang kita gunakan, ya. Jadi sebenarnya kalau ada encoding, pasangannya itu adalah decoding, ya. Kalau encoding itu mengubah menjadi media yang menjadi format yang bisa dipahami oleh mesin, gitu ya. Decode itu mengembalikan supaya jadi format yang bisa dipahami oleh manusia. Seperti itu. Nah, ini tentang terkait formatting dan encapsulation. Bayangkan encapsulation itu ketika kita mau kirim surat atau kita mau kirim paket, paket ini harus kita bungkus atau kita masukin ke dalam amplop. Nah, proses memasukkan ke amplop ini itulah yang disebut dengan encapsulation. Ya. Kemudian format penulisannya gitu ya, format penulisan alamat tujuan, alamat penerima itu harus sesuai formatnya, ya. Biasanya kalau di Indonesia nama penerima, alamat yang terdiri dari nama jalan, nomor, kecamatan, kemudian kode pos, kota, ya seperti itu. Itu format. Nah ini contoh format paket layer 3. Ya, ini contoh format paket layer 3. Nah, jadi pengaturan message size. Ya, kita tahu misalkan anggaplah sebuah satu kabel, ya, anggaplah kabelnya 100 megabit per second. Kita mau mengirimkan ya fast Ethernet 100 Mbps, kita mau mengirimkan sebuah file yang ukurannya adalah 2 GB. Gitu ya. Jadi ada gigabit, ada megabit, ada megabyte gitu. Yang kita mau kirimkan ngomonglah 2 GB. Nah, bisa nggak 2 GB ini dikirimkan langsung? Jawabannya adalah nggak bisa gitu ya. Supaya bisa, kita harus memecah-mecah pesan ini supaya bisa kita lewatkan ke media yang kita gunakan. Di mana medianya tadi cuma 100 megabit. Seperti itu. Ya. Anggaplah Anda ada pipa, Anda mau masukin benda yang ukurannya agak besar, nggak akan bisa masuk sebelum Anda potong-potong menjadi lebih kecil. Seperti itu. Ya. Kemudian flow control, ya, response timeout, access method, ini yang terkait message timing, ya. Delivery option ada beberapa macam di sini gitu ya. Jadi ada yang namanya unicast, artinya unicast itu adalah dari satu pengirim ke satu penerima, satu ke satu. Kalau multicast itu dari satu pengirim ke beberapa penerima. Ya, sedangkan broadcast dari satu pengirim ke semua. Bedanya itu. Jadi kalau multicast ke beberapa, tapi belum tentu semua. Sedangkan kalau broadcast itu pasti semua. Bedanya di situ. Oke. Ya, ini anggapannya kalau kita gambarkan gitu ya. Oke, protokol apa saja yang ada di dalam jaringan komputer, ya. Jadi protokol itu akhirnya nanti kita bisa implementasikan di software maupun di hardware, gitu ya, ataupun di keduanya. Ya, jadi setiap protokol masing-masing punya fungsi, punya format, dan punya aturan sendiri-sendiri. Ya, contoh protokol network
gitu ya, di OSI layer network itu memungkinkan dua perangkat itu untuk berkomunikasi pada sebuah network yang sama atau lebih, seperti itu. Ada protokol routing, itu untuk bertukar informasi routing table, seperti itu. Ya, ya fungsi-fungsi network protokol mungkin di sini ada fungsi untuk addressing, mengidentifikasi pengirim dan penerima, kemudian untuk reliability, memastikan pengirimannya sampai ke tujuan dengan aman, dengan selamat, datanya tidak ada yang dirubah-rubah, gitu ya. Kemudian flow control memastikan pengiriman datanya efisien, tidak banyak yang terbuang resource-nya. Ya. Kemudian sequencing menyematkan label untuk setiap data yang dikirimkan. Error detection melakukan pengecekan terhadap data yang dikirimkan apakah ada perubahan terhadap datanya atau tidak. Ya. Kemudian application interface, proses to proses communication antar aplikasi. Seperti itu. Ya, ini contoh protokol yang ada di layer TCP/IP. Ya. Jadi TCP/IP itu ada 4 layer: application, transport, internet, dan network access. Ya, jadi di layer aplikasi, contohnya di sini ada yang namanya HTTP. Ya, jadi HTTP ini adalah protokol untuk web server, web service, gitu ya. Sehingga protokol ini diikuti oleh semua browser. Jadi kalau misalkan kita browsing pakai Firefox, pakai Google Chrome, itu pasti outputnya sama karena protokolnya standar seperti itu. Ya, di layer transport ada yang namanya Transmission Control Protocol atau TCP. Ya, di layer 3, di layer ya 3, di layer network itu ada IP, Internet Protocol. Ya, ada IP address-nya. Di layer network access ada yang namanya Ethernet. Seperti itu. Nah, kemudian protokol-protokol ini ada yang tersusun menjadi sebuah protokol suite yang di antar protokol, antar layer itu akan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kita sebutnya adalah protokol suite. Oke, jadi layer yang di bawah itu menghubungkan antara layer yang atas dengan layer yang di bawahnya. Ya, ya. Jadi ada beberapa protokol suite yang ada sejauh ini, gitu ya. Jadi yang paling sering digunakan saat ini itu adalah Internet Protocol Suite atau TCP/IP. Ya, jadi TCP/IP ini adalah protokol yang kita gunakan karena internet yang kita gunakan saat ini itu menerapkan TCP/IP pada awalnya. Ya, jadi dulu cuma dikembangkan untuk kebutuhan militer, kemudian setelah perang selesai dilepas ke publik supaya publik bisa memanfaatkannya. Gitu, ya. Kemudian selain TCP/IP yang sering kita dengar juga adalah OSI protokol, Open System Interconnection. Jadi sebetulnya antara TCP/IP dan OSI itu punya eh, kesamaan gitu ya, punya kemiripan. Hanya saja Open System Interconnection ini hanya sebatas teori gitu ya, hanya sebatas teori saja. Tapi sering digunakan untuk sebagai media pembelajaran untuk lebih memudahkan terkait pembelajaran di protokol seperti itu. Ya. Kemudian ada Apple Talk yang proprietary punyanya Apple, ya. Kemudian Novel Network itu proprietary punyanya Novel. Artinya kalau proprietary hanya brand mereka saja yang pakai. Ya, jadi nanti beda merek ya nggak bisa ngomong seperti itu. Oke. Nah, itu tadi contohnya mirip ya. Jadi ini kalau di TCP/IP ada Application Transport Internet Network Access, protokolnya di application ada HTTP, transportnya TCP, Internet IP, network access-nya pakai Ethernet. Seperti itu.
Jadi contoh aplikasi yang lainnya apa, Pak? Contoh protokol yang lainnya mungkin untuk aplikasi ada DNS untuk naming system, ya ada DNS untuk naming system. Kemudian untuk konfigurasi host ada DHCP, ada Slack, ya, email ada SMTP, ada POP3, ada IMAP, file transfer ada FTP, SFTP, TFTP, web ada HTTP, HTTPS, dan REST. Gitu. Transport layer ada dua, TCP dan UDP yang paling sering dipakai. Sebetulnya teman-temannya masih banyak, cuma yang paling sering dipakai adalah dua ini. Ya. Di internet layer ada IP, ya, IP versi 4, IP versi 6, kemudian network address translation, ya, ICMP, routing protocol OSPF, RIP itu di layer internet. Sedangkan di layer network access ada ARP, Ethernet sama wireless LAN. Seperti itu. Ya. Jadi ketika kita mau, Pak, saya kepingin membuat network card merek saya sendiri. Yuk, tidak apa-apa gitu ya. Cuman perangkat yang kalian buat harus mengikuti standar dari ISO ini tadi, gitu ya. Oh, saya mau bikin uh, uh, Ethernet card, tapi nggak bisa kita pasangin IP. Siapa yang mau beli? Seperti itu, ya. Ya, jadi sebelum file itu data itu dikirimkan, ya kalau dilihat itu ada proses enkapsulasi lah ya, enkapsulasi di mana setiap layer itu ada headernya. Jadi data ini di layer aplikasi, di layer 4 dikasih header TCP, di layer ini transport TCP, di internet dikasih IP, di layer network access ditambahi header Ethernet. Ya, ini nanti diubah menjadi bilangan biner, dikirimkan, nyampe ke klien. Sampai di klien dibongkar per layernya. Seperti itu. Oke, nah terkait penggunaan protokol-protokol ini siapa yang ngatur? Gitu ya, ada organisasi-organisasi yang tugasnya mengatur standarisasi dan penggunaannya. Ya, jadi ada yang namanya IEEE, ada yang namanya IANA, ICANN, ITU, TIA. Ya, jadi TIA itu untuk kabel biasanya, ya untuk cabling. Ya, IANA itu untuk internet number pembagian alamat IP. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya ya, standar-standar yang lainnya. Oke. Nah, reference modelnya tadi saya sempat katakan bahwa OSI itu ada korelasinya dengan TCP IP. Ya, jadi anggaplah di sini aplikasinya TCP IP itu kalau di OSI itu ada 3 layer, application, presentation, dan session. Ya, ini kalau di TCP IP dijadikan satu. Ya, transportnya sama, networknya sama, nah, network di OSI sama dengan internetnya TCP IP, network akses di TCP IP itu kalau di OSI jadi data link dan physical. Seperti itu. Nah, jadi ada korelasinya. Ya. Nah, kenapa kok harus dibuat layer-layer seperti ini? Ya, kenapa kok dibuat layer-layer seperti ini? Supaya untuk mempelajarinya lebih mudah. Gitu ya. Jadi kalau kita mau fokus, oh saya mau belajar routing, Pak. Kalau belajar routing, fokus di layer 3. Oh, saya mau belajar tentang firewall, Pak. Gitu ya. Fokusnya di layer 4. Saya mau belajar bikin hardware, Pak. Ini saya mau bikin hardware-nya. Fokus di layer 1, 2, dan 3. Seperti itu. Jadi, nggak perlu belajar semuanya. Seperti itu. Dan juga kalau misalkan ada update, misalkan, Pak, IP versi 4 udah nggak cukup buat manusia. Kita harus ganti IP versi 6. Apakah web servernya harus ganti? Apakah network-nya harus ganti gitu ya? Apakah semuanya harus ganti? Ya nggak perlu gitu ya. Ganti yang dibutuhkan saja. Oh, IP ini layer 3, ganti layer 3-nya saja. Seperti itu. Ya. Ini detailnya. Ya, ini detailnya. Jadi layer aplikasi itu anggaplah aplikasinya. Jadi kalau misalkan user mendengar suara, user melihat gambar, itu aplikasi. Ya.
Jadi layer aplikasi ini dikatakan sebagai layer yang uh, berinteraksi langsung dengan manusia. Oke. Nah, apa yang dilihat manusia dengan apa yang dipahami komputer itu berbeda, gitu ya. Jadi kalau komputer itu taunya adalah bit. Bagaimana kita merepresentasikan gambar jadi bit? Itu tugasnya layer presentation. Ya, enkripsi, formatting, itu tugasnya layer presentation. Layer session itu apa? Layer session anggaplah seperti uh, sesi. Anggaplah Anda pernah buka 3 tab Facebook misalnya, ya, 3 tab Facebook, masing-masing membuka profilnya orang yang berbeda. Pernah nggak fotonya ketukar? Tidak pernah ketukar. Padahal tujuannya sama, asalnya sama, gitu ya. Kenapa nggak ketukar? Karena setiap tab itu bikin pipa session sendiri-sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian layer transport yang bertugas bikin pipanya, diinisiasi oleh session. Seperti itu. Ya. Kemudian layer network tugasnya untuk pengalamatan. Jadi semua yang sudah sampai layer transport tadi dibungkus, dikasih amplop, dikasih label alamat, pengirim penerima. Ya. Data link itu untuk transmisi antar hardware. Gitu ya. Jadi addressing-nya pakai MAC address. Ya, bit layer 1 mengubah jadi sinyal. Ya, jadi kalau medianya adalah kabel tembaga, sinyalnya dalam bentuk tegangan listrik. Kalau pakai fiber optik, bentuknya adalah cahaya. Seperti itu. Ya. Jadi bisa dikorelasikan dengan TCP IP juga. Seperti itu. Ya. Mungkin minggu depan saya akan coba perlihatkan, kalau kalian Pak, saya kepingin lihat bitnya. Saya akan tampilkan gitu ya. Saya akan demokan. Nah, yang dimaksud dengan data encapsulation adalah kita akan melakukan segmentasi terhadap paket yang dikirimkan. Tujuannya apa gitu ya? Supaya kecepatannya menjadi lebih cepat. Ya. Jadi kecepatan pengiriman jadi meningkat. Karena ukurannya jadi lebih kecil-kecil. Masuk ke dalam medianya jadi tidak sulit. Gitu ya. Dan lebih efisien. Ya, lebih efisien. Kalau misalkan ini tadi 2 giga saya kirim ternyata rusak, saya harus ngulang ngirim 2 giga. Ya. Tapi kalau saya bagi 100 megaan, gitu ya, saya bagi 100 megaan, oh, yang rusak ini segmen kelima. Saya cuma cukup minta segmen kelima saja. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi karena tadi dipecah-pecah, ya, supaya tidak tercampur dengan media dari request yang lain, gitu ya. Ini dikasih label, ya, segmen-segmen ini dikasih label, supaya nanti ketika nyampe datangnya acak itu kita bisa susun ulang, seperti itu, ya. Nah, ada juga yang namanya PDU, ya. Jadi PDU ini adalah eh, nama, gitu ya, nama protokol data di setiap layer. Jadi kalau di layer application TCP/IP itu adalah data. Datanya masih utuh, ya. Di layer transport, data-data ini akan dipotong, dilakukan segmentasi, setiap segmennya akan ditambahi transport header. Kita sebut jadi segmen, ya. Segmennya nanti diturunkan ke layer internet, ditambahin header lagi network header. Kita sebutnya adalah paket. Oke. Nah, sampai ke layer terakhir network access, ya. Ini diturunkan lagi, ditambahin header frame yang isinya MAC address. Ya. Setelah itu baru diubah jadi bit, dikirimkan lewat media. Ini PDU ini harus hafal, ya. Siapa tahu keluar ujian, ya.
biasanya sih keluar ya. Oke, ini contoh example-nya ya seperti tadi kurang lebih ya. Oke, data akses gitu ya. Antara data link dengan network layer itu menggunakan pengalamatan untuk mengirimkan data dari asal ke tujuannya. Ya, kalau di network layer, addressing-nya kita menggunakan IP. Ya, di data link itu cuman antar hardware saja yang bertetanggaan. Ya, nah ini kita mesti pakai MAC address yang ada di NIC. Seperti itu. Nah, ini anggaplah seperti ini. Ya. Kalau di layer 3, addressing-nya sering kita sebut sebagai logical address. Ya, jadi dari awal sampai akhir, ya, address-nya akan tetap sama. Ini contoh lewat perangkat layer 3 gitu ya, tidak ada perubahan alamat IP-nya selama dia tidak kena yang namanya network address translation. Ya. Jadi IP address itu ya ini nanti sebelum saya jelasin ketika kita ngomong tentang IP. Jadi di IP itu mungkin nanti akan ada dua bagian, ya bagian network sama bagian host. Ya, bagian network sama bagian host. Bagian network ini biasanya kalau kita dalam satu local area network, host networknya sama semua, yang tidak sama hostnya, seperti itu. Ya, contoh seperti ini. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi di sini ada sebuah PC, ada FTP server. Di sini dia 192.168.1.110 untuk PC-nya, FTP servernya 192.168.1.9. Depannya sama-sama 192.168.1 titik. Ya, artinya dua perangkat ini itu di jaringan yang sama. Ya, di komplek rumahnya sama, seperti itu. Nah, jadi kalau urusannya masih di dalam satu local area network, maka yang bekerja adalah layer data link-nya. Ya, di frame header-nya, destination dan source-nya, destination-nya ini akan diisi dengan destination MAC address tujuannya langsung gitu ya. Karena dia masih satu wilayah, satu local area network. Ya. Kalau misalkan udah lewat router, maka ya ini enggak MAC address itu hanya di dalam satu local area network. Kalau sudah keluar dari local area network, maka kita harus numpang ke gateway. Ya, jadi IP-nya tetap ke IP tujuannya, tetapi MAC address-nya pakai MAC address-nya gateway. Seperti itu. Gambarannya mungkin seperti ini. Ya. Jadi tujuannya tetap ke 199 gitu ya, dari 1110 ya. Tapi karena dia harus numpang router, ya destination MAC-nya itu diarahkan ke MAC address-nya si router seperti ini. Ya. Nanti kalau kita tatap muka saya akan coba trace perubahannya seperti apa. Ya. Oke, saya skip aja dulu. Oke, ternyata sudah habis, gitu ya. Jadi mungkin saya akhiri dulu, gitu ya sampai sini. Jadi ini tentang protokol. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, coba kalian eh, sampaikan di grup Discord. Eh, kita diskusikan bareng-bareng, ya. Jadi ya saya tunggu pertanyaannya, gitu ya. Sekian, sampai jumpa minggu depan, ya.